Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya yang harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia ini hadir organisasi besar di Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua organisasi ini sebenarnya ikut melahirkan negara, dan sekaligus orang-orang yang hadir dalam organisasi itu ialah orang yang berperan dalam negara Republik Indonesia. Bahkan salah satu founding father, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, orang tuanya Abdurrahman At-Tahil atau Gus Dur, itu merupakan perumus dan sekaligus pencerah pemikiran Pak Soekarno waktu itu. Karena terus terang kami katakan, kehadiran Nahdlatul Ulama pada 1926, tepatnya tanggal 31 Januari, itu merupakan nilai positif bagi umat Islam Indonesia. Kenapa? Setelah persoalan yang berkembang di tanah Mekah, Wahabi bergerak kemana-mana, bukan hanya ke Asia tapi ke Eropa. Salah satu untuk menangkal pemikiran supaya Wahabi jangan berkembang di Indonesia, maka lahirlah Nahdlatul Ulama. Kita kenal, para pemirsa, ada yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini ada konsep berpikir masyarakat Saudi atau Saudi Arabia mau merombak cagar-cagar budaya, kubur-kuburan seputar Masjid Madinah, kubur yang ada di Ma'la dan di Banting, itu mau dipersempit. Dan sekaligus puncaknya, bagaimana kuburan Rasulullah SAW beserta sahabat yang ada di dalam Masjid Nabawi itu mau dihilangkan atau dipunah. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan bijak menyikapi itu, mengirim utusan yang dikomandani oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, bernegosiasi dengan Raja Saudi Arabia, mohon jangan kubur Rasulullah atau kuburan Rasulullah beserta sahabat-sahabat dicintai Abu Bakar dan Umar jangan dialihkan, jangan dipindahkan dari Masjid Nabawi, karena itu tempat umat Islam berziarah, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Makanya konsep berpikirnya Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan sekarang ini Islam di Nusantara atau Islam Nusantara, ziarah kubur, manakiban, semaan, dan banyak amalia-amalia yang berkembang. Kalau di Sumatera itu Ratibul Haddad yang berkembang, ada juga tahlil, yasinan. Makanya kalau malam-malam Jumat tidak ada masjid NU yang tidak melaksanakan pembacaan yasin, tahlil dan doa. Kenapa? Malam Sayyidul Ayyam, malam berkah itu bentuk komunikasi umat NU kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengirimkan doa kepada orang tua, para guru, para masyayikh, agar apa? Agar yang sudah mendahului kita diberkahi oleh Allah, yang mengirim doa yang masih hidup di dunia ini selalu mendapat bekal dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, ada yang menarik lagi, di mana-mana warga NU itu selalu bersinergi dengan yang namanya umarah atau pemerintah. Yang namanya NU tidak pernah yang namanya memberontak. Ketika masa genting, zaman Pak Soeharto dulu menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas,
Kenapa NU cepat sekali bereaksi, langsung menerima, tidak seperti ormas lain? Karena NU paham, yang menggali sekaligus yang ikut merumuskan Pancasila itu putra terbaik NU. Salah satunya Kiai Wahid Hasyim yang selalu berkonsultasi dengan orang tuanya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ketika Pak Karno buntu berpikir dengan kawan-kawannya, dia menyuruh Wahid Hasyim menemui orang tuanya agar sah nggak atau betul atau tidak kalau Pancasila ini sebagai pedoman way of life bagi bangsa Indonesia. Setelah konsultasi dengan orang tuanya, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Pancasila itu layak dan benar sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Waktu memutuskan itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar yang bergelar Hadratus Syekh, harus kamu paham, artinya orang yang hafal Kutubus Sittah. 6 kitab hadis yang besar itu dihafal oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan suasana beliau sholat istikharah 2 malam itu berturut-turut. 1 kali dia sholat itu 2 rakaat, dia membaca ayat At-Taubah 41 kali. 1 rakaat lagi membaca surat Al-Kahfi 41 kali. Bayangkan, hanya salat 2 rakaat, 1 rakaatnya ayatnya surat At-Taubah 41 kali, surat Al-Kahfi 41 kali. Setelah itu beliau berpuasa 3 hari dan beliau memutuskan Pancasila itu cocok, benar dan tepat sebagai pedoman bangsa Indonesia. Ini bentuk sumbangsi warga NU terhadap negara. Di samping itu, NU dalam beberapa gerakan berpikir tentang pembangunan di Indonesia secara tegas, beliau selalu mendukung program pemerintah. Contoh yang dilahirkan konsep Undang-Undang KB, itu NU berperan bagaimana keluarga berencana di Indonesia dapat mengendalikan penduduk yang sekarang sudah 273 juta. Sebenarnya dahulu orang-orang NU ketika itu sekitar awal 80-an, banyak sekali sarjana-sarjana IN, putra-putra NU diangkat menjadi PNS di BKKBN, salah satu lembaga negara yang mengendalikan, yang mengatur pola kependudukan yang ada di Indonesia. Di samping itu, masyarakat NU khususnya dalam masalah undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang lalu lintas, dan bermacam undang-undang itu tujuannya kenapa warga NU respon sekali? Tidak lain, termasuk undang-undang zakat ya, tidak lain supaya undang-undang itu tujuannya mensejahterakan umat Islam Indonesia, mensejahterakan bangsa Indonesia. Sudah sangat layak dan harus bagi warga NU untuk memutuskan dan ikut berperan dalam lahirnya undang-undang yang mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, dalam bulan Ramadan harus kita pahami ciri-ciri masyarakat Melayu Nusantara atau masyarakat NU khususnya yang dikenal dengan Islam Nusantara atau Islam yang hidup di Nusantara. Dia mengadakan tadarus Al-Quran, apakah itu di musala, di surau, di langgar, di masjid, di pondok-pondok pesantren. Itu bagaimana? Tujuannya tidak lain supaya suasana batin bangsa Indonesia itu selalu disirami dengan berkahnya Al-Quran. Karena terus terang saja, ada penelitian dari Perancis dan Jepang, orang yang mengamatkan NU. NU itu tidak akan bubar dari Indonesia. Kenapa? Karena umatnya selalu mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam. Makanya kita dikenal dengan yasinan. Ada orang mungkin tetangga sebelah mengatakan, kenapa yasinan terus? Padahalnya ayat Al-Quran itu banyak, 6.600 ayat. Ada surat Al-Baqarah, surat Ad-Dukhan, surat Ar-Rahman, surat yang lain-lain. Tapi ciri khas masyarakat NU, dia selalu membaca surat Yasin. Surat itu dia banyak, seperti dalam semaan dia membaca Ummul Quran, ya 100 kali membaca surah Al-Fatihah.
sudah dia membaca surat Al-Ikhlas. Setelah kita cek hadisnya, apa? Al-Ikhlas bisulusil Quran, ya. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Dia membaca surat An-Nas, membaca surat Al-Falaq, ya, membaca surat Ar-Rahman, membaca surat Al-Kahfi, macam-macam surat yang dibacakan tujuan tidak lain mencari berkah, mencari kehidupan, supaya orang-orang Nahdien, orang-orang Islam di Nusantara ini selalu tercurahi oleh nilai-nilai keagungannya Al-Quran. Kan kita harus pahami, Al-Quran secara tegas mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa asara. Secara tegas dikatakan turunnya Al-Quran itu sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, dalam bulan Ramadan yang mulia, umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdiyin dan Nahdiyat, ingin menjemput takdir Allah itu dengan menyemarak, dengan meramaikan tadarus Al-Quran di pondok-pondok pesantren, di rumah-rumah, di musalla, di masjid, di mana-mana. Jadi juga kalau orang yang pakai peci, sarungan, ya, itu pasti sudah barang tentu orang Nahdiyin. Kenapa? Dengan santunnya. Karena ada dalam ta'lim, ilmu ta'lim itu kita duduk tidak boleh tinggi daripada guru kita. Sudah tuh kita tidak boleh memanjangkan kaki di hadapan guru kita. Kita tidak boleh bicara yang agak keras daripada guru kita. Kalau mau bicara selalu maaf yai, non sewu yai, itu tujuannya tidak lain bagaimana menghargai guru, menghargai orang tua, itu bagian daripada menghargai diri sendiri. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila orang sudah mencurahkan satu ayat ilmu saja kepada kamu, orang itu berhak mematah batang lehermu. Makanya di kalangan Nahdiyin, kalau santri itu patuh kepada kiai, itu sudah merupakan modal kewajiban. Kenapa? Kadangkala Rasulullah selalu memesankan, berilmu kalau tidak beradab itu hampa. Kadangkala Rasulullah juga, para nabi itu memutar atau memantapkan adab dulu baru dia berilmu pengetahuan. Belum berilmu dulu sebelum beradab. Jadi adab sudah mantap, istilahnya attitude-nya bagus, ya, sikapnya bagus, baru knowledge, baru ilmu pengetahuan. Jangan seperti sekarang kadangkala ilmunya bagus tapi sikapnya terhadap orang tua, terhadap kakak, terhadap saudara, terhadap geng, terhadap kolega itu tidak bagus. Nah, NU sebagai ciri pondok Nusantara, katakanlah Islam Nusantara, tidak lain bagaimana kita adab terhadap orang tua, terhadap guru, modal utama untuk mendapat keberkahan, untuk mendapat nikmat, untuk mendapat redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mudah-mudahan dialog dan suasana kita di bulan Ramadan ini supaya menjadi kita dapat berkah, kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita yakin, terus terang saya katakan, dengan berkah Ramadan ini, dengan berkah para guru-guru kita, para kiai kita, para orang-orang yang alim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita mendapat petunjuk, keberkahan, dan sekaligus juga kita mendapat redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang NU sering sekali berdoa pada bulan Ramadan itu, Allahumma innaka ampun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ampun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Mulia, suka memuliakan, muliakanlah kami, ampunilah kami. Nah, ini bagian daripada cara-cara, ciri khas orang Nahdlatul Ulama menjemput kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barakahnya untuk kita semua di suasana Ramadan yang penuh wabah COVID-19 ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.